Podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Salam budaya. Jumpa lagi pemirsa channel YouTube Diskominfo Kabupaten Magetan serta pendengar Radio Magetan Indah di podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Kali ini pemirsa YouTube Diskominfo Magetan, kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Beliau-beliau ini adalah pelaku pegiat sekaligus dari narasumber kebudayaan yang ada di Kabupaten Magetan yang sebentar lagi, tepatnya di bulan Muharram ini, di bulan Syuro kalau di kalender Jawa, Kabupaten Magetan akan mempunyai gawe besar. Tepatnya tentang apa gawe besar itu, mari kita coba untuk mengorek sedikit, berbincang-bincang santai dengan beliau-beliau yang kebetulan untuk hari ini menyempatkan diri di sela-sela persiapan event besar ini untuk bisa berkunjung di Radio Magetan Indah. Oke, boleh kami perkenalkan dulu mungkin untuk pertama kali yang dari paling senior, paling kita paling di sini paling sepuh, kalau di Jawa kan sepuh kayak gitu. Di sini ada Pak D Sartono dari Budayawan. Betul, Pak D, betul. Selamat datang di podcast 55. Pak D, Terima kasih. Terus selanjutnya ada, ya ini yang paling cantik, ini ada Yusari. Dari mana Yu? Saya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, bidangnya kebudayaan. Kebetulan saya pamong budaya. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini yang paling paling enom Bobi. paling jadi bisa Iya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Bang Yos, saya di bidang pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan. Senang sekali siang hari ini bersama Pak D sama Yusari diundang Mas Fajar di studionya. Semoga ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Ya, tentu harus Harus berlanjut. Terus berlanjut. Oke. Ini kita kan sudah perkenalan ini, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan ini, apa sih kegiatan yang mau dilaksanakan sama rekan-rekan dari budayawan serta dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata? Mungkin lebih tepatnya ini Pak D. Oke, Ya, Pak D Sartono, Pak D yang kita akan menjelaskan apa sebagai eventnya. ketua, ya. Iya. Monggo Pak D. Monggo Pak D, silakan Pak D. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi begini, di bulan Syuro ini kita Kabupaten Magetan ini menggelar adicara Joyo Jayaning Nuswantoro. Kita mesti tahu pepatah bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Dan kebetulan negeri kita Nusantara ini merupakan gudangnya budaya yang diwariskan sejak dahulu kala sampai sekarang. Inilah yang menjadi latar belakang kita mengadakan acara ini, ya, agar masyarakat kita ini ikut bertanggung jawab untuk tetap melestarikan dan mengembangkan budaya yang ada di Nusantara ini. Kita mesti tahu bahwa dunia ini sudah mengakui, dunia sudah mengakui melalui badan internasional UNESCO. Hampir semua budaya yang ada di Indonesia itu mulai dari batik, keris, gamelan, wayang, ini semua diakui oleh dunia. Nah, itulah masyarakat Magetan melalui pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal ini Bidang kebudayaan dan pemasaran pariwisata didukung oleh komunitas budaya yang ada di Magetan menggelar acara yang
Berarti untuk kembali mengangkat budaya, khususnya budaya Magetan yang Pak Di ya. Iya. Terus ini Pak Di, apa aja Pak Di yang diselenggarakan? Kan ada tidak cuma 1-2 kegiatan kan Pak Di situ. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Jayaning Nusantara ini. Iya. Bisa Mungkin kalau jadwalnya ini yang lebih jelas ini Mbak Yusari. Itu Jadwalnya ya. Monggo, Mbak Yu. Nanti kalau uraiannya mungkin tentunya sedikit saya bisa Pemirsa dibantu. kan juga pengen tahu ini Dibantu apa Bang Yos. aja sih budaya Magetan yang diangkat di event Jayaning Nusantara ini. Baik, ini kita ada beberapa hari ya, dari mulai tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 14. Kebetulan untuk tanggal 11 itu ada pameran Tosan Aji, kemudian ada tampilan musik leduk, kemudian ada Gumolong Lampah Hastungkoro, Andung Berkah, Bolu Rahayu, dan Jamasan Pusaka. Untuk tanggal 12 itu ada masih pameran Tosan Aji, kemudian edukasi budaya Tosan Aji, ada tampilan reok jaranan, kemudian tampilan budaya tradisional yang lain. Untuk tanggal 13 itu masih rangkaian pameran Tosan Aji, kemudian ada tampilan jaranan juga, dan festival batik khas Magetan. Ada festival batik. Ya. Untuk tanggal 14 itu ada masih rangkaian pameran Tosan Aji. Kemudian ada tampilan reok dan penutupan nanti ada wayang kulit. Wayang. Ya. Ini rencananya kalau nggak keliru, saya dapat bocoran ini wayang kulitnya nanti Dayang Cilik. Dalang Cilik. Kabupaten Magetan. Betul, dalang kulit. Ini ada beberapa agenda kegiatan yang mau dilaksanakan untuk kita ini yang muda Pak De. Iya. Ini kan ya penasaran, Gumolong Lampah Hastungkoro itu apa gitu loh. Kita kan nggak tiap hari ketemu istilah kayak gini tuh Pak De. Mungkin bisa dijelaskan Pak ini. Iya, iya. Kayak apa sih Pak De yang Terima kasih. Jadi begini Mas Fajar, Bang Yos dan Mbak Yusari, mengapa kita mengambil sebuah komentatur ya, Gumolong Lampah Hastungkoro Andung Bolu Rahayu. Nah, ini begini, dalam rangkaian pameran Tosan Aji, yang nanti Tosan Ajinya itu apa nanti juga dijelaskan. Kita ambil dulu mengambil kata Gumolong. Gumolong itu asal kata dari golong. Golong itu artinya menyatu. Ya. Manunggal. Ya, manunggaling. Ya. Jadi diharapkan masyarakat Magetan, baik kalangan bawah maupun kalangan atas, itu bersatu. Karena apapun kita kan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Magetan pun terdiri dari berbagai macam golongan maupun suku bangsa, ras, agama dan sebagainya. Ini bersatu. Kemudian Lampah Hastungkoro. Lampah itu artinya berjalan, melangkah. Hastungkoro itu berdoa. Jadi bersatu padu, kemudian hati dan jiwa kita sambil berjalan itu berdoa kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Magetan, bumi Magetan ini selalu mendapatkan rahmat, kesejahteraan dan kemuliaan. Iya, luar biasa. Ini ucapannya dalam sekali kegiatan ini ternyata. Mengapa kita ambil Bolu Rahayu? Nah, itu juga. Mengapa kok tidak yang lain? Yang dulu kan ada Bolu Rahayu, ada berkah Bolu Rahayu, Pak De. Betul. Sekarang acara adat Andung Bolu Rahayu itu sebenarnya dulu sudah menstradisi dan sudah menjadi
harapan, ya, kerinduan masyarakat. Setiap menjelang suro itu mereka menanti-nanti, merindukan. Iya. Nah, Dulu yang nonton itu sampai satu Tahu-tahu bulat. kita itu. mengapa yang kita angkat itu adalah bolu. Bolu Iya, itu gitu. sebenarnya makanan tradisional Bang Yos. Iya. Itu sejak zaman Belanda itu sudah ada. Mengapa bolu? Kalau saya boleh mengartikan, Iya. bolu itu dari suku kata bo dan lu. Bo itu bugo. Iya, Bugo itu makan. Lu itu lulut. Lulut itu asih. Misalnya kita punya kesepakatan hati, kesamaan hati dan jiwa, itu kan menjadi saling mengasihi. Nah, itulah bolu. Iya. Kalau kita Dengan selalu bolu kita saling mengasihi. Oke. Karena luar biasa. Magetan itu kita banyak ini akhirnya Iya. filsafat-filsafatnya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Magetan itu Kita- bisa diambil dari kata wagetan. Oh, Wagetan itu artinya wong isanan. Isanan itu biasanya wong pelasan. Artinya suka saling mengasihi. Nyambung sama makanannya bolu tadi nyambung. Iya, nyambung. Rahayu itu artinya keselamatan. Keselamatan. Nah, tataran yang paling tinggi dari selamat wilujeng itu rahayu. Oke. Paling tinggi. Ya. Ya, ini bahasa paling tinggi. Ya. Artinya selamat yang lestari itu Selamat rahayu. lestari. Nah, itulah filsafat dari mengapa kita mengambil judul ya. Kalau temanya tadi Jaya Nusantara, judulnya adalah Gumolong lampah astungkoro andum bolu rahayu. Sedangkan gumolongnya nanti itu diwakili bentuk fisiknya loh ya. Ini bentuk fisiknya, jangan diartikan Yang lain. Bentuk fisiknya itu sego nasi putih yang dibungkus dengan gitu ya Mbak Yusari ya, dengan daun, dengan lauk yang sekadarnya itu semua hasil bumi Magetan. Iya, Nasi putih itu adalah lambang kesucian. Bersatu dalam kesucian, redup kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita warga Magetan terus mendapatkan kesejahteraan, kemuliaan dengan saling asik, mengasihi. Wah, luar biasa Mas. Wah, aku sampai merinding loh guys. Nah, itu memang Oh, ya ampun. ini kegiatan ini kan terbuka untuk umum Bang ya. Terbuka Jadi- untuk jadi- umum, Jadi iya. melalui podcast ini kita juga Harapannya dari podcast ini banyak yang mendengar, menyaksikan, nanti bisa datang langsung atau nanti bisa menyaksikan beberapa yang bisa kami rekam. Ada yang live juga, nanti ada yang streaming, khususnya yang tanggal 13 itu pemilihan Ratu Kebaya itu Ratu rencana Kebaya. mau di live streaming. Nah, monggo teman-teman yang di luar kota, luar negeri, kangen Magetan bisa menyaksikan. Dan Link itu- YouTube-nya nanti akan kami share. oke siap. itu nanti akan nuansanya itu Magetan sekali. Magetan banget. Magetan sekali. Bang Yos ini, Siap. Bu Sari. Sari dan Mas Fajar. Saya sedikit kalau boleh ya ini, Iya, saya boleh. hanya mengutip di acara pameran Tosan Aji. Ya, Ya. Tosan Aji itu Iya, Pak De. memiliki arti besi yang punya harga diri tinggi. Iya, iya. Ini Besi juga yang ini. punya harga diri ini di tanggal 12 nanti ini. Ya, ini ada workshopnya ini. jadi gini, kalau kita memandang sebuah keris, Iya. jangan kita pandang fisiknya. Iya. Fisiknya boleh dipandang, bukan tidak boleh ya. Jangan diartikan fisiknya saja. Oh gitu. Meskipun yang namanya keris itu warisan budaya yang Iya, iya. tidak tertandingi di bangsa manapun. Yang Satu filosofinya. Kalau keris secara fisik loh ya. Iya. Secara fisik. Kalau boleh tahu itu kan namanya kalau bahasa Sanskerta bahasa tingginya brojolungit, apa itu Mbak De? senjata tajam. Wah. Let's stop. Berarti- Wah, pisau. Kalau Tidak boleh seperti itu. tapi ya. Kalau sekarang kan senjata tajam kan macam-macam. Iya, iya, iya. Ada Keris ini yang macam-macam. yang Iya. paling tinggi. Baik, mengapa? Kenapa?
kalau kita bisa bisa membayangkan orang yang punya misalnya berperang ya musuh ya. Menggunakan keris itu kan harus berhadapan langsung. Oh iya, jadi cengli itu kan. Cengli. Oh, iya. Lain dengan bedil dan pistol. Dari jarak jauh. Nah, inilah jiwa kesatria dari Jiwa kesatria. bangsa kita. Ini pilihan pertama ya. Itu secara fisik. Betul. Terus bentuknya yang begitu indah. Iya. Ya, Kita harus lego keris itu dibikin pamornya. dari batu meteor ditambah dengan besi-besi mulia. Iya, dengan logam-logam mulia. Dan dibuat oleh orang tertentu juga. Oleh empu yang Iya, dimana? yang empu yang notabene kalau orang turun-temurun. nah ini kalau Mbak Sari katakan turun-temurun sakti kan gitu. Nah, itu yang di apa seperti dilukis dengan tangan yang begitu indah. Nilainya tinggi, makanya saya katakan berharga diri tinggi. Nah, itu keris, ya pusaka. Orang Jawa kalau mengatakan pusaka piyanggel. Nah, nanti di acara ini nanti juga ada acara jamasan. Jadi pusaka dari Magetan ya itu Ya, yang sekarang Magetan punya pusaka Magetan yang namanya Pandowo Cinarito Kiai Pandowo Nagaragung. Pusaka piyanggel, orang hidup itu harus mempunyai pusaka piyanggel. Nah, senjata andalan. Senjata andalan manusia itu apa? Kepandaian, Iya. ilmu, keterampilan, dan kekuatan fisik, Kesehatan. Nah, ini dijamasi, artinya dibersihkan dengan harapan warga masyarakat baik kalangan bawah maupun atas semuanya itu di bulan Suro ini mari kita membersihkan hati dan jiwa kita, pikiran dan hati kita bersihkan dari rasa benci, dendam, iri hati dan sebagainya. Ini filosofinya Filosofinya menjamasi pusaka. Siap. Nah, itu secara Filosofinya nanti yang tidak terlihat mata. dan tidak terlihat mata itu mempunyai maksud. Cara fisiknya memang keris itu setiap tahun harus dibersihkan dan kita harus juga ikut membersihkan hati dan jiwa kita, pikiran dan hati kita untuk menyongsong masa depan, menyongsong tahun berikutnya. Kan gitu. Ya, siap. Nah, inilah ini luar biasa Pak De, ini jujur saya baru dengar ini. Terkait dengan filosofi. Iya, terkait dengan dalam filosofi ini. menjamasi keris tadi loh. ya, jadi jangan kita jangan memandang fisiknya. Iya, multidimensi kan Pak De kayak gitu. Ternyata Pak De. ada filosofi baik yang harus kita bisa maknai. Dan kita bahwasanya kita teruskan bisa juga. membersihkan dari segala keburukan, sifat-sifat Iri. antara murka, iri hati, dengki, itu betul tadi. seperti itu. Terkait ke sana, sini Bang. Iya. Ini kan juga salah satu warisan budaya. Keris itu kan sudah diakui UNESCO. Iya. Dan kita juga tidak nemui keris itu di negara manapun di belahan dunia ini. Terkait dengan peran dinas ini, Bang, ini kan komunitas, Bang. Iya. Inisiasi dari komunitas. Sebagai wakil pemerintah daerah Kabupaten Magetan, bagaimana Bang ini? Yuk Sari sama Bang Yus ini yang. Yes, saya duluan ya. Silakan. Oke, mekaten Mas Fajar, merinding mulai. Saking senengnya kami karena komunitas ini itu bagian dari masyarakat dan tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Kami sangat antusias dalam bisa memberikan pelayanan dan kolaborasi dengan komunitas, ya beberapa budayawan, seniman. Dengan demikian pemerintah hadir. Bagaimana ikut juga melestarikan, bagaimana juga memberikan edukasi. Ternyata ada filosofi di balik segala peristiwa yang akan digelar sejak mulai tanggal 11 sampai tanggal 14 Juli. Menarik terlebih adalah ada Bolu Rahayu Dea. Nah, Bolu Rahayu ini murni ide dari dinas Budpar dikomunikasikan dengan sesepuh dan budayawan, puji Gusti diterima sehingga terintegrasi di rangkaian JJN yang keempat.
Jadi yang membedakan di JJN sebelumnya ada kehadiran Bolu Rahayu. Yang notabene ini yang dirindukan oleh masyarakat Magetan. Betul. Sudah banyak netizen tanya di Magetan Tourism ya, di akun medsos kami, kapan ada Bolu Rahayu? Nah ini jawabannya. Jawabannya nanti di tanggal 11, monggo masyarakat bisa hadir pukul 7 malam di alun-alun Magetan. Nanti akan diandum Bolu Rahayu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak D. Sartono tentang filosofinya tadi, yaitu berbagi kasih supaya masyarakat saling mengasihi masyarakat Magetan. Nah, itu yang pertama, dan ada lagi yang menarik di tanggal 13. Monggo juga nanti hadir di Jalan Basuki Rahmat Selatan. Di situ ada pemilihan Ratu Kebaya. Yang notabene juga batik yang digunakan adalah produk-produk UMKM kita, produk ekraf kita. Yang saat ini yang kami bina tercatat di kami 58 lebih pengrajin batik. Dan itu terus akan kami kembangkan dan kami bimbing value-nya, supaya batik tidak hanya sekedar batik, tetapi bagaimana memiliki nilai lebih. Entah itu coraknya, entah itu motifnya, warnanya. Dan ini kita juga komunikasikan dengan teman-teman Desima. Nah, kita komunikasikan Desima, jadi komunitas batik dengan Desima, terus dengan fotografer, dengan teman-teman MCH hadir juga kita kolaborasikan di satu waktu, sehingga bagaimana produk-produk ekraf, produk-produk UMKM ini menjadi naik daun, dikenal oleh masyarakat tidak hanya Magetan tetapi masyarakat luas. Kalau teman-teman MCH itu kan dengan ertiknya, kemampuan digitalnya, bagaimana menjadi viral, nyantol digital marketing atau marketplace. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan tugas kami dinas memberikan pelayanan bagaimana teman-teman ini ketemu, nah dan saling support sehingga terjadilah iklim yang kondusif, iklim yang saling mengasihi tidak hanya di kebudayaan tetapi juga bagaimana di industri kreatifnya. Itu dari sisi kami di pemasaran ekonomi kreatif. Lah monggo Yusari yang di kebudayaan. Tugas kami adalah pelindungan, kemudian pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya. Jadi begini, semua yang ada hubungannya dengan tradisi budaya, insya Allah sudah masuk di rangkaian kegiatan Gumolong Lampah ini. Jadi termasuk untuk Tosan Aji tadi kita ada, kenapa ada pelindungan ya, biar anak-anak itu tahu juga seperti yang dimimpikan oleh Pak D tadi. Ada edukasi budaya Tosan Aji itu kan nanti kita juga melibatkan dari anak sekolah untuk bisa biar tahu bahwa ini loh Magetan itu mempunyai budaya yang luar biasa, termasuk keris itu tadi dengan berbagai macam jenisnya. Dan juga pembuatannya itu kerjasama kita juga dengan para empu biar tahu. Ini gini, ini kan nggak semua orang tahu toh, Magetan itu punya empu. Nah, dari situ makanya kita mengenalkan ini loh empu-empunya yang ada di Magetan ini. Dengan keris-kerisnya Magetian itu seperti ini, itu biar generasi muda kita tahu itu. Kemudian kenapa kita juga mengadakan tampilan musik leduk. Nah, leduk sendiri kan musik yang khas dari Magetan yang sudah kita tahu dari dulu. Memang kita sering mengadakan di festival leduk. Nah, itu biar anak-anak juga tidak lupa karena kemarin sempat ada COVID kan ya. Iya itu. Covid memisahkan kita. Ini Yusari. Ini menyambungkan kembali sedikit ya. Ini juga seperti Bolu tadi. Jadi terangkai. Masyarakat itu masih ingin mendengar lagi suara leduk. Kenapa leduk itu? Karena lesung itu menandai bahwa itu suro. Beduknya kita ambil untuk yang muharramnya. Nanti untuk lebih jelasnya filosofinya Pak D yang lebih. Saya kok bahasa
Bagian Saya kan filosofi. bukan filsuf. Urusan filosofi silakan Pak De. Untuk Andung Berkah Bolu Rahayunya itu juga kita biar selain masyarakat itu menanti acara ini, kita juga bisa mengembangkan ekrafnya di situ. Oh, iya. Dari beberapa kita kerjasama dengan beberapa pabrik roti bolu. Kemudian kita juga kerjasama dengan beberapa pengrajin anyaman bambu. Anyaman, ya. Nah, Kita kerja. kemudian juga kerjasama dengan berbagai macam tempat makan, maksudnya untuk nasi golongnya itu tadi. Golong itu kan nasi itu kan kepiar nih. Kenapa golong? Golong itu dibikin bulat. Ya itu tadi loh. Jadi biar kita itu manunggal. Nah itu nanti akan Manunggal tidak hanya kolam renang, tapi kita juga harus berusaha dulu melawan. Ya, itu nanti akan Itu nama manunggal itu mengambilnya dari itu. Jadi kita jadikan Lanjut. gunungan yang nanti bisa diperebutkan waktu selesai acara itu. Kemudian kenapa kita juga menampilkan seni jaranan? Kebetulan ini Jawa Timur programnya itu sedang menaikkan pamornya seni jaranan yang ada di Jawa Timur itu dengan beberapa event budaya. Nah, kita juga mau sandingkan itu biar kita sinkron lah dengan kegiatannya provinsi itu. Kemudian kalau batik sudah jelas tadi nggak? Jelas. Potensinya itu luar biasa kalau luar Saya biasa. pakai ini pakai asli Magetan ini. Tulis ini. Asli ini Magetan. Saya juga punya ini. Ya justru seperti ini yang tidak ada duanya, yang ada hanya di pengrajin tersebut. Itu namanya value. Jadi di samping hiburan, di samping sebagai hiburan, juga sebagai pengingat kita, menuntun. Kata Bang Yos itu seni itu tontonan juga tuntunan. Seperti nanti di tanggal 14 itu Juli juga itu ada wayang. Wayang. Cilik. Nah ini binaan dari bidang kebudayaan. Luar biasa Bu Sari. Wah, Sri Kandinya Magetan ini Bunpar ini ya. Sri Kandinya Bunpar. Monggo Bu Sari dijelaskan. Jelaskan itu ya. Jadi waktu itu kita sedang mencari bibit-bibit dalang kecil karena memang untuk sekarang ini dalangnya Magetan yang kecil itu sudah mulai besar, sudah remaja dan sudah menjadi pegawainya Bunpar. Nah ini kita berusaha mencari bibit-bibit dalang-dalang kecil itu. Kemudian kemarin kita menemukan di daerah Kawedanan itu ada satu sanggar yang memang mewadahi dan membina dalang-dalang kecil. Akhirnya ya sudah kita kerjasama untuk kita tampilkan di penutupan. Tentunya ada sebagai budayawan senior di sini yang dituakan. Mungkin ada pesan dan kesan Pak De terkait dengan ya kebudayaan yang ada di Kabupaten Magetan ini. Betul. Terima kasih. Jadi begini, harapan kami pertama kepada generasi sebaya saya, ya, ini kita yang sudah terlahir dahulu dan mungkin dititipi oleh Yang Maha Kuasa itu kelebihan seperti ini, marilah kita tularkan kepada generasi-generasi muda. Kemudian kepada generasi muda, ya, meskipun sekarang ini zaman sudah begitu hebatnya kemajuan, namun jangan melupakan budaya milik kita. Budaya milik kita ini sangat kalau orang Jawa diireni ya, oleh bangsa lain. Karena apa? Karena adiluhungnya. Ya, seperti tadi saya gambarkan penuh dengan filsafat seperti itu. Di samping bisa menghibur, menimbulkan rasa senang, rasa bahagia. Tapi di samping itu juga memberi edukasi, didikan ini terutama dari
budaya ini akan membentuk budi pekerti. Iya. Mari Karakter bangsa nanti kalau di anak-anak kita generasi muda bolehlah kita mengikuti kemajuan zaman yang sedemikian, harus tetap mengikuti, namun tetap juga jangan meninggalkan budaya kita. Itu harapan saya, hanya itu Terima kasih, saja. Pak De. Selanjutnya ini dari Yusari terkait dengan harapan dari pemerintah mungkin. Ya, sebenarnya sama gitu. Kenapa kami selalu ada event-event itu selain untuk memberikan tontonan tadi kepada seluruh masyarakat yang sudah sangat kangen sekali dengan event-event budaya seperti ini, juga kita memberikan tuntunan edukasi kepada generasi kita. Yang jelas jangan sampai itu tadi budaya kita yang ada ini itu diklaim oleh orang lain itu. Dan tentunya tadi dengan semangat segogolong. Iya, bersatu tadi Iya, Manunggal. bersatu. Terima kasih Pak D yang selalu mengingatkan kami menjadi sesepuh penuntun kami. Kami di Dinas Budpar pun sangat berterima kasih ada sesepuh yang selalu bisa memberikan tuntunan bagi kami, dan kami semakin bersemangat karena memang tadi semangat segogolong ini mari kita uri-uri. Ya, enek sing kalimat gini, cerah agawe, Rukun agawe santoso, Santoso. cerah agawe. Nah, kalimat itu kan juga ayo kita bersama-sama. Kalau kita cari jeleknya kan semuanya pasti punya kejelekan. Tetapi saya yakin di balik semua individu pasti punya kebaikan. Betul. Apalagi tadi saling mengasihi dengan filosofinya Bodura itu tadi. Nah, kami di bidang pemasaran dan ekonomi kreatif sangat-sangat mensupport hal ini. Bagaimanapun juga ini menciptakan ruang ekspresi. Betul. Kalau nggak ditampilkan, ya akhirnya jadi barang yang lapuk, ya tidak pernah diangkat dan dilihat oleh masyarakat. Nah, saya tertarik kalimat yang tadi, ini bukan barang yang instan, tetapi harus butuh ketelatenan, berarti butuh konsistensi, tidak horor asem. Tentunya kegiatan ini akan bisa berjalan dengan didukung oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk nanti yang penontonnya kami mohon juga bisa turut meramaikan karena ini acara kita semua, dan tak terasa ini sudah hampir 5 jam ya Pak Di. Sebelum ditutup kami mau menyampaikan terima kasih Mas Fajar. Kami dari Dinas Budpar Kabupaten Magetan menyampaikan banyak terima kasih kepada semua stakeholder, seniman, budayawan, masyarakat, Kormi, Desima, dan semua masyarakat yang sudah mendukung acara ini. Joyo Jayaning Nuswantoro. Semoga semangat gumolong tadi semakin kita tanamkan, semakin kita hidupi dalam keseharian kita, sehingga di dalam keseharian kita sehari-hari kita tidak ada tukar padu. Asat padudon itu kata-kata dari Candi Sadon. Itu lagi nggih pesannya untuk masyarakat Magetan, monggo diramaikan acara ini. Nanti rutenya mungkin nggih kami bacakan, startnya mungkin dari depan Pendopo Suryagraha, kemudian nanti lewat Gandong 2, jembatan Gandong 2, kemudian arah ke Jalan Jambu, kemudian dilanjutkan ke Jalan Ahmad Yani depan BRI, kemudian Gandong 1, ke Basuki Rahmat Utara, kemudian Basuki Rahmat Timur, kembali lagi ke alun-alun. Monggo masyarakat Magetan diharapkan bisa ikut memeriahkan Bolu Rahayu ini, Andung Bolu Rahayu. Ngaten, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak D, Sama-sama. Bang Yos sudah mau berkenan untuk mampir di ruangan kecil kita untuk mengisi podcast 55. Kami tunggu nanti Pak D, kemudian untuk podcast lainnya Yusari ataupun Abang Yos. Insya Allah. Kami tunggu untuk podcast lainnya. Oke, pemirsa channel YouTube Diskom Kabupaten Magetan dan pendengar radio Magetan Indah, tak terasa sudah hampir beberapa jam tadi kita berbincang dengan narasumber yang sangat menarik ini, sampai tadi kita sempat lupa waktu jujur
karena filosofisnya juga dalam sekali gitu kan. Dan semakin kita explore, semakin kita penasaran, semakin kita pengen tahu. Tapi karena kendala waktu juga kita terpaksa untuk kemudian menyudahi podcast kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di podcast 55 selanjutnya. Podcast 55 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas.